Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Fitra Diba, NIM 221011608 dari kelas B, Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis biaya produksi dari UMKM yang saya pilih untuk memenuhi UCP 4 atau UAS dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, topik yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia seperti pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Dalam hal ini, UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika krisis moneter melanda pada tahun 1998, UMKM relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung kepada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Selanjutnya ke pembahasan. Untuk memenuhi tugas analisis biaya produksi terhadap UMKM, saya sebagai penulis memilih salah satu objek usaha fried chicken yang bernama Alif Fried Chicken untuk dianalisis lebih lanjut terkait biaya produksi dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menganalisis jenis pasaran terlebih dahulu. Fried chicken atau ayam goreng merupakan jenis makanan siap saji yang dibuat dari potongan daging ayam yang dilapisi dengan tepung dan telah diberi bumbu sebelum dimasak. Setiap masyarakat pasti tidak asing dan seringkali menemukan penjual usaha fried chicken entah di mall, pinggir jalan, atau di aplikasi pesan makan online. Nah, jika dilihat dari sisi harga, fried chicken masih tergolong dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, fried chicken menjadi makanan yang cocok untuk segala umur, bahkan banyak orang yang seringkali gemar menyantap makanan ini. Usaha fried chicken ini dapat dikategorikan sebagai pasar monopolistik karena pasar monopolistik merupakan suatu pasar yang dimana banyak produsen yang menghasilkan jenis komoditas yang sama, namun diantaranya terdapat suatu karakteristik yang berbeda. Dan usaha fried chicken ini merupakan pasar monopolistik karena terdapat juga beberapa penjual yang memiliki usaha fried chicken lainnya dengan jarak yang dekat. Akan tetapi, pasti diantaranya memiliki perbedaan atau ciri khas khusus di usaha fried chicken mereka, bisa dari varian rasa maupun dari harganya. Selanjutnya saya akan menganalisis biaya dari biaya tetap terlebih dahulu. Yang pertama itu ada biaya sewa, sudah termasuk listrik dan air, yaitu 1.500.000 per bulannya. Kemudian ada standing etalase untuk masa penggunaan 10 tahun, yaitu 10 dikali 12 bulan. Yang terakhir ada peralatan masak untuk masa penggunaan selama 5 tahun, 5 dikali 12 bulan. Kemudian di tabelnya yaitu yang pertama ada penyusutan etalase 1/120 dikali 3 juta. 120 itu dari 10 dikali 12 bulan tadi. Nah, 3 juta itu harga etalasenya sendiri. Dikalikan hasilnya 25.000. Kemudian penyusutan peralatan masak yaitu 1/60 dikali 500.000. Nah, 60 itu hasil dari 5 dikali 12 bulan dikali 500.000 harga dari peralatan masak itu sendiri. Kemudian dikalikan hasilnya 8.300. Dan yang terakhir biaya sewa sudah termasuk listrik dan air, yaitu 1.500.000. Kemudian kita totalkan hasilnya 1.533.300 per bulannya. Kemudian saya ubah menjadi per hari, yaitu 51.110 rupiah per harinya. Kemudian average fixed cost yaitu total fixed cost per quantity. Nah, kuantitinya itu ketika saya menanyakan kepada si penjual, dalam seharinya penjual itu
laku sebanyak 135 pieces. Kemudian total fixed cost tadi 51.110 dibagi quantity per harinya 135, yaitu menghasilkan Rp378,59. Kemudian saya ingin menganalisis biaya variabelnya. Yang pertama, untuk bahan utama ayam, yaitu ada tepung 1 karung seharga Rp270.000, kemudian ada ayam 15 ekor dikali 32.000. 32.000 itu per ekornya, yaitu dikali hasilnya 480.000. Kemudian untuk bumbu harganya 20.000. Dan lainnya yaitu ada beras 10 kg yaitu seharga 125.000, saus seharga 15.000, styrofoam 50 pieces seharga 17.500, plastik 2 pack seharga 40.000, minyak 8 kg seharga 120.000, gas 6 kg, 1 piecesnya 3 kg dikali 2 pieces yaitu 40.000, dan di total yaitu 1.127.500 per harinya. Nah, average variable cost-nya yaitu total variable cost per quantity yaitu 1.127.500 dibagi 135 hasilnya 8.351. Kemudian untuk biaya totalnya atau total cost yaitu total fixed cost ditambah total variable cost yaitu Rp51.110 ditambah Rp1.127.500. Hasilnya yaitu Rp1.178.610. Kemudian average total cost-nya yaitu average fixed cost ditambah average variable cost yaitu Rp378,59 ditambah Rp8.351. Hasilnya Rp8.729,59. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari penerimaan atau revenue-nya. Penerimaan total atau total revenue. TR sama dengan P dikali Q, yaitu price dikali quantity. Nah, price-nya itu dia harganya 12.000 untuk ayam dan untuk 1 ayam dan 1 nasi. Dikali quantity dalam sehari laku berapa itu ada 135 pieces. Nah, kemudian dikali 12.000 dikali 135, total revenue-nya yaitu 1.620.000 per hari. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penerimaan penjualan Olive Fried Chicken dalam hitungan per hari yaitu menghasilkan sebesar 1.620.000 per harinya. Kemudian yang terakhir untuk menentukan laba atau rugi dari UMKM tersebut. Caranya itu total revenue dikurang total cost. Total revenue-nya tadi 1.620.000 dikurangin total cost yaitu 1.178.610. Hasil pengurangannya yaitu 441.390 per harinya. Nah, dari hasil perhitungan laba rugi pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penjual Olive Fried Chicken mengalami laba. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya buat. Objek usaha Olive Fried Chicken dikategorikan sebagai pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopolistik. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, pemilik usaha bebas untuk menghasilkan inovasi baru agar produknya memiliki ciri khas entah di rasa atau harga. Kemudian, terdapat banyak pedagang lain di sekitarnya yang menjual usaha fried chicken juga, serta terdapat banyaknya jumlah konsumen yang ada. Kemudian pada saat saya menanyakan jika harganya dinaikkan atau diturunkan, apakah dapat mempengaruhi penghasilan seperti biasanya, pemilik usaha di sini menyatakan dapat mempengaruhi. Karena jika harganya dinaikkan, beberapa konsumen akan merasa keberatan dan tidak sedikit yang komplain mengapa harga naik. Dan jika harganya diturunkan, maka nantinya penjual yang akan mengalami kerugian karena untung yang didapatkan akan lebih kecil dari untung yang didapatkan biasanya ketika harga normal.
Dalam hal ini, usaha alih fried chicken dapat dibilang sesuai dengan mekanisme pasar Islam, karena dari harga yang ditentukan yaitu 12.000 per piecesnya masih dikategorikan dengan batas wajar dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan sehingga tidak ada yang merasa zolim baik dari sisi penjual maupun pembeli. Baik, sekian presentasi hasil analisis biaya produksi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.